Today, we are going to dive into the functioning world of sales. We will talk about essential sales terminology and explore the daily activities of a salesperson. If you're curious about what it takes to success in sales or want to improve your selling skills, this video is perfect for you. Let's jump right in. Pertama, pengantar dunia sales. Sebelum kita masuk ke istilah dan aktivitas, saya mau tanya dulu nih, siapa di sini yang pernah ditawari produk? Baik itu lewat telepon, media sosial, atau bahkan di mall. Pasti hampir semua dari kita pernah ya. Nah, orang-orang yang menawarkan produk itulah yang disebut salesperson. Tapi, pekerjaan mereka bukan hanya sekedar menawarkan barang loh. Ada banyak hal menarik yang terjadi di balik layar. Kedua, istilah-istilah penting dalam sales. Mari kita bahas beberapa istilah penting yang sering banget dipakai dalam dunia sales. Saya akan jelaskan satu persatu, lengkap dengan contoh biar makin jelas. Pertama ada prospek. Prospek adalah calon pelanggan yang sudah memenuhi kriteria tertentu dan punya kemungkinan besar membeli produk kita. Contohnya, kamu bayangkan jualan sepatu olahraga, prospek kamu adalah orang yang suka olahraga, sering ke gym, atau komunitas lari. Kedua ada lead. Lead adalah data awal calon pelanggan, bisa dari mana saja, contohnya event, website, atau rekomendasi dari teman. Nah, contoh nyatanya, kamu dapat nomor telepon seseorang dari pameran olahraga, itu namanya lead. Tugas kamu adalah mengubah lead menjadi prospek yang tertarik. Kemudian ada closing, ini adalah istilah favorit semua salesperson. Closing artinya berhasil menutup penjualan. Contohnya, setelah presentasi dan negosiasi, akhirnya pelanggan setuju beli sepatu kamu. Nah, itu namanya closing. Kemudian follow up. Follow up adalah tindak lanjut ke calon pelanggan setelah presentasi atau penawaran. Contoh, setelah mengirim penawaran via email, kamu telepon lagi 2 hari kemudian untuk memastikan mereka sudah baca dan tertarik. Lalu ada target. Target adalah sasaran penjualan yang harus dicapai, misalnya target bulanan atau tahunan. Contoh, kamu ditargetkan menjual 50 pasang sepatu setiap bulan. Kemudian ada pipeline. Pipeline adalah gambaran seluruh proses penjualan, mulai dari prospek hingga closing. Contohnya, kamu punya 100 lead. Dari situ, 30 jadi prospek, 10 yang tertarik, dan akhirnya 5 yang beli. Nah, itu pipeline kamu. Lalu objection. Objection adalah keberatan atau pertanyaan dari calon pelanggan. Contoh, pelanggan bilang, harganya mahal ya? Atau ada warna lain nggak? Nah, tugas kamu adalah menjawab dengan baik supaya mereka tetap tertarik. Lalu upselling atau cross-selling. Upselling itu menawarkan produk dengan nilai lebih tinggi. Contohnya, pelanggan mau beli sepatu biasa, terus kamu tawarkan sepatu edisi premium. Lalu cross-selling menawarkan produk tambahan. Contohnya, setelah sepatu, kamu tawarkan kaos kaki khusus olahraga. Ketiga, aktivitas sehari-hari seorang salesperson. Sekarang, kita bahas aktivitas sehari-hari seorang salesperson. Seringkali, pekerjaan mereka penuh tantangan, tapi juga seru. Pertama, prospecting. Ini adalah aktivitas mencari calon pelanggan baru. Tipsnya, gunakan media sosial, ikut komunitas atau hadir di event untuk memperluas jaringan. Kedua, membuat dan mengirim penawaran. Setelah dapat prospek, salesperson harus membuat penawaran yang menarik. Nah, tipsnya, sesuaikan penawaran dengan kebutuhan calon pelanggan, jangan asal copy-paste. Lalu, presentasi produk. Presentasi bisa dilakukan secara langsung, lewat video call, atau bahkan lewat chat. Storytelling. Saya pernah presentasi ke perusahaan besar, awalnya grogi, tapi setelah latihan dan tahu kebutuhan mereka, akhirnya mereka tertarik. Kemudian menangani objection. Jangan panik kalau ada pertanyaan atau keberatan. Tipsnya, dengarkan dengan baik, jawab dengan tenang, dan berikan solusi. Follow up. Kadang, pelanggan butuh waktu untuk berpikir. Follow up secara sopan dan konsisten. Closing. Jika pelanggan setuju, segera proses pembelian.
Tipsnya, pastikan semua administrasi jelas dan pelanggan paham detail produk tersebut. Lalu ada after sales service. Setelah closing, tetap jaga hubungan. Contohnya, tanyakan feedback, kirim ucapan terima kasih, atau tawarkan promo khusus. Kemudian keempat, ada skill penting yang harus dimiliki seorang salesperson. Supaya sukses di dunia sales, ada beberapa skill yang wajib kamu kuasai. Pertama, komunikasi efektif. Bisa menjelaskan produk dengan jelas dan persuasif. Kedua, negosiasi, mampu mencari win-win solution dengan pelanggan. Lalu manajemen waktu, mengatur jadwal follow-up, meeting, dan laporan. Lalu empati, mengerti kebutuhan dan keinginan pelanggan. Percaya diri, tidak mudah menyerah saat menghadapi penolakan. Kelima, cerita singkat. Sukses menjadi salesperson. Saya mau cerita sedikit. Ada seorang teman saya, namanya Rina. Awalnya dia minder jadi seorang salesperson karena sering ditolak. Tapi dia nggak nyerah. Setiap hari dia belajar teknik baru, rajin follow up, dan selalu ramah ke pelanggan. Hasilnya, dalam 6 bulan dia jadi top sales di perusahaannya dan dapat bonus besar. Nah, pesan moralnya, konsisten dan semangat adalah kunci sukses di dunia sales. Keenam, tips agar tidak bosan dan tetap semangat di dunia sales. Buat target kecil harian, misalnya 5 follow up per hari. Gabung aktivitas sales untuk bertukar pengalaman. Selalu belajar dari pengalaman, baik sukses maupun gagal. Lalu jangan lupa sales reward setelah mencapai target. So, thank you so much for watching. I hope this video helps you understand sales terminology and the daily activities of salesperson. Remember, sales is not just about selling, it's about building a relationship and helping people find solution. If you enjoy this video, please like, comment, and subscribe. See you in the next video and good luck on your sales journey.